Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di mata kuliah Matematika Teknik lanjut. Untuk kuliah kali ini kita akan masih membicarakan tentang persamaan diferensial orde 1. Jadi kuliah ini masih merupakan review atau mengingat kembali dari mungkin yang sudah disampaikan Bu Devi atau yang sudah Anda peroleh pada saat di S1. Saya akan mulai dengan rumus-rumus diferensial baku. Ini tidak untuk dihafalkan, tapi silahkan disimpan. Jadi di mana diperlukan Anda bisa langsung melihat. Mungkin beberapa saja yang sering dipakai yang harus Anda ingat. Yang lainnya Anda bisa lihat setiap saat. Jadi disimpan saja list ini atau mungkin ada list lain yang lebih lengkap. Jadi mungkin sudah dimulai oleh Bu Devi tentang penyelesaian persamaan diferensial untuk orde 1. Jadi bentuk umum dari persamaan diferensial orde 1 adalah fungsi dari X, Y, dan ada dy per dx sama dengan 0. Jadi dia fungsi dari tiga ini, ada X, ada Y, dan ada dy per dx. Ini adalah yang menunjukkan bahwa dia adalah orde 1. Jadi bisa juga dinyatakan bahwa dia adalah fungsinya ada fungsi yang fungsi dari M fungsi M X dan Y dx dan ada N X dan Y dy sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan diferensial orde 1. Nah, persamaan diferensial orde 1 ini bisa dipisahkan antara fungsi X dan fungsi Y, tapi bisa juga tidak. Jadi dia bisa dipisahkan, misal fungsinya itu yang lengkap kan ada X, ada Y, ada dy per dx. Dia bisa dipisahkan menjadi fungsi X dengan dx dan fungsi Y dengan dy. Bisa juga dia sebetulnya awalnya dia bercampur, tapi kita bisa mudah memisahkan. Jadi ada fungsi 1x dan fungsi 2y dx, kemudian ada fungsi 2x dan fungsi 1y dy. Kita bisa pisahkan fx dengan f1x dengan f2x ini dengan dx, g1y dengan g2y ini dengan dy. Bisa dipisahkan. Atau seperti ini bentuknya juga bisa. F1x per F2x bisa dikumpulkan jadi satu. G1Y, G2Y. Jadi ini kita selesaikan X dengan X, X dengan DX, Y dengan DY. Penyelesaiannya. Atau bisa juga ada Fx, Fy itu tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa dipisahkan Fx dengan Dx, Fy dengan dy itu sulit. Jadi kita akan lihat satu demi satu bagaimana kita menyelesaikan persamaan diferensial untuk orde 1. Cara menyelesaikannya untuk persamaan diferensial orde 1 itu ada dengan integrasi langsung, dengan pemisahan variabel, jadi X dengan dx, Y dengan dy, kemudian disubstitusi dengan fungsi lain, yaitu Y sama dengan Vx. Nah, V-nya itu adalah fungsi lain, bisa dengan persamaan linier dan persamaan Bernoulli. Akan tetapi, untuk persamaan linier dan persamaan Bernoulli itu dipakai jika persamaannya tidak
tidak bisa dipisahkan dengan mudah, dan kalau persamaan Bernoulli itu jika tidak bisa dipisahkan dengan mudah dan tidak homogen. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial untuk kali ini di teknik pertanian, kita akan belajar yang 3 saja. Jadi integrasi langsung, pemisahan variabel, kemudian substitusi dengan fungsi lain. Untuk persamaan yang ini, yang tidak, ini adalah penyelesaian yang analitik. Untuk persamaan yang sulit dipisahkan tadi, dan sulit dipisahkan dan tidak homogen. Nah, untuk persamaan yang seperti ini, nanti di program magister, kita tidak akan menyelesaikannya dengan analitik, dengan ini, dua ini. Tapi kita akan, mungkin di pertemuan ketiga atau keempat, nanti kita akan belajar numerik. Jadi persamaan-persamaan yang sulit diselesaikan dengan integrasi langsung, pemisahan variabel, atau substitusi Y sama dengan fungsi lain, itu akan kita selesaikan secara numerik. Nah, untuk review ini kita akan mulai satu persatu. Yang pertama dengan integrasi langsung. Jadi kalau kita punya persamaan dy per dx itu adalah fungsi x, maka kita akan langsung mengintegralkan dy per dx terhadap dx. Jadi y-nya itu akan ketemu dia integral dari fx. Jadi ini diambil integralnya. Jadi gitu aja langsung. Kalau dia bisa diselesaikan secara langsung. Berikut contohnya jika ada persamaan misalnya dy per dx sama dengan 6x plus 8 misalkan, kita akan selesaikan. Jadi dia dy sama dengan 6x plus 8 dx seperti ini kan. Kemudian kita ambil integralnya di dua sisi, jadi dia ada y sama dengan x kuadrat, ini jadi 3 ditambah 8x ditambah suatu konstanta. Jadi gini aja langsung. Kalau misalkan seperti ini, kita akan ketemu, kita selesaikan dy sama dengan cos x min sin x dx. Lalu kita ambil integral di kedua sisi, dia jadi y sama dengan cos x diintegralkan menjadi cos, jadi sin x, yang sin x diintegralkan menjadi plus cos x, dan ada suatu konstanta. Jadi gitu aja bisa diselesaikan langsung. Atau misalkan ini ada satu contoh lagi, dia ada e pangkat x dy per dx sama dengan 10. Kita tulis seperti ini, dy per dx sama dengan 10 e pangkat min x. Jadi ada 10 pangkat 10 kali e pangkat min 1 kali x. dy per dx-nya, dy-nya sama dengan 10 e pangkat min x dx. Kita ambil integralnya, 10-nya bisa dikeluarin dari integral. Jadi y sama dengan min 10 e pangkat min x ditambah suatu konstanta. Bisa ditulis e pangkat suatu konstanta misalkan, supaya nanti bisa diselesaikan, dia jadi perkalian.
Ini untuk penyelesaian secara langsung ini masih mudah. Kita lanjutkan jika persamaan diferensial itu tidak bisa langsung diselesaikan. Ini karena dia dy per dx-nya itu mengandung fungsi x dan y. Jadi nggak bisa diselesaikan secara langsung karena di sini ada y-nya. Tapi fungsi x dan y ini bisa dipisahkan x dan y-nya dengan mudah menjadi misalkan fungsi x kali fungsi y atau fungsi x dibagi fungsi y atau fungsi y dibagi fungsi x. Jadi ini bisa fungsi yang di sisi kanan ini bisa diuraikan menjadi seperti ini. Nah, kalau bisa dipisahkan begini, nanti penyelesaiannya akan ada sendiri-sendiri untuk kasus ini, kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga. Kita akan lihat satu persatu. Jika dy per dx-nya itu fungsi x kali fungsi y, maka dy dikumpulkan dengan fy, jadi ini dy per fy, dx dikumpulkan dengan fungsi x, jadi fx dx. Kalau kita ambil integralnya di kedua sisi, maka di dy per fy integralnya adalah ln dari fungsi y, kemudian di sisi fx dx ini akan bisa diintegralkan biasa. Jadi ada pangkat 2, kemudian ini ada konstanta yang seper dari pangkatnya. Dan ada suatu konstanta. Jadi ini relatif mudah. Bentuk kedua itu ada jika dy per dx itu adalah fx per fy. Jadi dia ada dikumpulkan fy dengan dy, fy dy, dan fx dengan dx. Jadi fx kali dx. Kemudian kita ambil integralnya masing-masing di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi nanti tinggal fy kuadrat, terus ini ada konstanta setengah, yang di sebelah kanan juga fx kuadrat. Kemudian ada konstantanya setengah ditambah suatu konstanta. C-nya bisa di kanan, bisa di kiri. Kalau kebalikannya tadi fx per fy, kalau ini fy per fx. Jadi dikumpulkan dy dengan fy itu seper fy dy, yang dx dikumpulkan dengan fx itu ada seper fx dx. Jadi ini masing-masing diambil integralnya, akan diperoleh jadi ada ln, karena ini seper ya, seper fy dy dia jadi ln fy, dan ini ada ln fx. Nanti ini bisa diolah lagi, disederhanakan lagi persamaannya. Baik, kita akan melihat beberapa contoh. Di sini ada 3 contoh yang merupakan persamaan diferensial yang bisa diselesaikan dengan cara memisahkan fungsi x dan fungsi y-nya. Jadi di sini ada contoh yang pertama itu ada fx per fy. Jadi fx-nya 2x, fy-nya adalah y plus 1. Jadi kita kumpulkan y dengan dy, fungsi y dengan dy, dan fungsi x dengan dx. Fungsi y-nya adalah y plus 1 dy, kemudian ada fungsi x-nya 2x, kita kumpulkan dengan dx. Jika diambil integralnya di kedua sisi, di sini dia ada y kuadrat, setengah y kuadrat ditambah y sama dengan x kuadrat, kemudian ada suatu konstanta. Nah, kalau ini sama, dia bukan dy per dx, tapi dx per dy,
dan ini adalah 2x per y plus 1. Jadi sama ini fx per fy. Kalau ini dx per dy. Coba kita kumpulkan dx dengan x dan dy dengan y. Jadi dia ada dy per y plus 1 sama dengan dx per 2x. Jika ini diambil integralnya di kedua sisi, maka dia jadi ln y plus 1 sama dengan ln 2x plus suatu konstanta, ln juga. Misalnya konstantanya adalah ln C, jadi ini konstanta. Kalau ini disederhanakan, bisa jadi ln y plus 1 sama dengan ln 2c x, karena ini penjumlahan ln jadi perkalian, atau y plus 1 sama dengan 2c x. Kalau yang ketiga, ini adalah contoh dari kasus 1. Jadi yang fx kali fy. Jadi dy per dx itu fx kali fy. Kita selesaikan juga, dy kita kumpulkan dengan y, dx kita kumpulkan dengan fungsi x, maka kita akan dapatkan dia dy per y plus 1 sama dengan 2x dx. Kalau kita ambil integralnya di kedua sisi, kita akan dapat ln y plus 1 sama dengan x kuadrat, ada ya, ditambah c. Atau kita tarik pangkat naturalnya, dia sama dengan e pangkat x kuadrat plus c sama dengan y, ln-nya udah hilang, y plus 1. Ini kira-kira contohnya yang sederhana. Nanti saya persilahkan untuk berlatih dengan persamaan yang lain, persamaan diferensial yang lain, tolong diselesaikan. Jadi ini ada banyak ya yang untuk latihan. Nah, jika persamaan diferensialnya itu tidak bisa dipisahkan, fungsi x dengan y itu bukan fx kali fy, bukan fx per fy, atau bukan fy per fx, maka nggak bisa, itu namanya tidak bisa dipisahkan antara fungsi x dan fungsi y. Nah, kalau seperti ini kita pakai cara substitusi, yaitu dengan mensubstitusikan suatu fungsi baru yang itu adalah v. V itu adalah fungsi x. Jadi y itu kita samakan, y itu adalah suatu fungsi dikalikan dengan x. Nah, suatu fungsinya adalah fungsi x. Kita selesaikan. Nah, penyelesaiannya kalau kita y itu adalah v kali x, jadi ini y itu adalah fungsi x kali fungsi x. Yang satunya fungsi x dalam bentuk v, dan ini adalah fungsi x-nya adalah x. Jadi kalau y-nya fungsi kali fungsi, dy per dx-nya itu adalah yang fungsi kedua diturunkan, dx per dx, fungsi pertamanya ditahan tetap,
Kemudian yang kedua, fungsi ini diturunkan, dv per dx, yang ini ditahan tetap. Ini, jadi kalau kita lihat yang fungsi u dan v ya. Kemudian, karena ini dx per dx itu 1, jadi ini tetap v. Jadi ini dy per dx sama dengan v plus x dv per dx. Jadi untuk substitusinya, y kita ganti dengan v kali x, dan dy per dx diganti dengan v plus x dv per dx. Untuk mudahnya kita ambil contoh, jadi dy per dx itu sama dengan x plus 3y per 2x. Ini kita tidak mudah, misalkan mau dikumpulkan x-nya. X dengan 2x, nah nanti 3y-nya tetap mengandung 2x juga, jadi tidak bisa dipisahkan. Maka kita substitusikan y sama dengan vx, dy per dx, ini y sama dengan vx, saya lingkari sama dengan yang di uraian tadi, kemudian dy diganti dengan v plus x dv per dx. Jadi kalau ini dy per dx ini, y-nya diganti, y ini diganti dengan ini. Jadi 3 x plus 3y per 2x itu diganti x plus 3 kali vx, karena y-nya diganti dengan vx. 2x-nya tetap. Jadi ini x-nya sama, ada x, x, dan x. Ini x-nya bisa dikeluarkan, kemudian di omit. Jadi dia tinggal 1 plus 3v per 2. Sedangkan yang di depan ini, dy per dx-nya itu diganti dengan v plus x dv per dx. Yang bagian ini kita ganti dengan ini. Jadi tinggal 1 plus, jadi kita secara keseluruhan ini v plus x dv per dx sama dengan 1 plus 3v per 2. Yang ini adalah pengganti dari ini. Yang ini, bagian yang kiri ini adalah pengganti dari ini. Kemudian bagian yang ini itu adalah ini. Nah, ini bisa kita selesaikan. Kita kurangi dengan v, sisi kiri dan kanan. Jadi x dv per dx sama dengan 1 plus 3v per 2 dikurangi v. Yang bagian ini kita selesaikan menjadi 1 plus v per 2. Kita tulis lagi x dv per dx sama dengan 1 plus v per 2. Nah, ini sudah bisa dikumpulkan. X dengan dx, v dengan dv. Jadi ini menjadi 2 per 1 plus v dv. Jadi ini adalah fungsi v, yang ini adalah 1 per x dx itu adalah fungsi x. Jadi bisa diintegralkan. Diambil integralnya di kiri dan kanan, ini 2 karena konstanta, dia bisa dikeluarkan dari integral. Yang 1 per v dv itu menjadi ln 1 plus v, kemudian yang 1 per x dx itu ada ln x, konstantanya itu adalah ln c. Jadi dia bisa jadi, kalau di ringkas, 2 ini masuk ke ln, jadi 1 plus v kuadrat, yang ini ln tambah ln, dia jadi perkalian, jadi ln cx. Karena kiri kanan sama ada ln-nya, kita bisa ambil bahwa 1 plus v kuadrat itu sama dengan cx. Terus kita kembalikan lagi, karena tadi y sama dengan
Vx, maka V sama dengan Y per X. Kita kembalikan V-nya itu dengan Y per X. Jadi 1 plus Y per X ini kuadrat sama dengan C kali X. Penyelesaiannya seperti itu. Nanti Anda selesaikan latihan-latihan yang saya berikan, latihan sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh bagaimana persamaan diferensial itu diaplikasikan. Jadi ini beberapa contoh saja. Misalnya yang pertama itu ada peluruan bahan radioaktif. Pada peluruan bahan radioaktif atau decay itu laju peluruhan itu sebanding dengan unsur yang masih ada. Jadi bahan radioaktifnya itu berkurang dengan laju tertentu, tapi tergantung pada bahan radioaktif yang masih. Jadi misalkan dia bahan radioaktif yang masih itu X, nanti dx per dt-nya itu adalah min suatu konstanta, jadi ini laju yang menunjukkan laju, min K kalikan X. Jadi kalau pertama itu ada unsur radioaktifnya itu X, maka di awal dx per dt-nya itu bisa besar, tapi makin lama dia akan makin kecil. Jadi kita tidak berhadapan dengan sesuatu yang linier. Jadi kalau misalkan pertamanya itu ada 100, kemudian pada selang waktu delta T tertentu dia menjadi 50, maka pada delta T yang sama, dia nggak terus habis. Dia akan jadi 25 gitu. Jadi yang jelas dia tidak linier. Jadi dia ada, kita di teknik pertanian itu berhadapan dengan laju penurunan atau laju penambahan yang tidak linier. Peluruhan bahan radioaktif itu adalah penurunan, tapi kita juga bisa melihat ada penambahan. Misalnya penambahan populasi. Misalkan penambahan populasi bakteri misalkan di susu gitu. Itu dia akan nambah banyak tergantung dari jumlah bakteri yang sudah ada. Nah, gitu. Atau penurunan dari misalkan pestisida. Jadi kalau di lahan itu disemprot, itu ada kandungan pestisida dan dari hari ke hari dia akan turun. Nah, turunnya itu sehari, 2 hari, 3 hari itu nggak sama. Kecepatannya tidak sama. Dia ada mengikuti dx per dt dengan dia ada suatu penurunan. Kalau penurunan minus, nanti kalau ada penambahan, misalkan penambahan populasi, dia nggak minus, jadi konstantanya positif. Tapi sama-sama mengikuti pola yang ini. Nah, penyelesaiannya nanti ada dx per dt sama dengan min kx tadi. Ini bisa kita pisahkan, x dengan x, dt dengan t. Nah, t-nya nggak ada, jadi dia hanya ada konstanta min k. Jadi dx kita kumpulkan dengan x, dx per x sama dengan min k kali t. Masing-masing diambil integralnya kiri dan kanan. Yang x kita dapat ln x, yang k kali yang k dt kita integralkan karena k itu konstanta, dia bisa keluar dari integral, dia jadi k kali t ditambah suatu konstanta. Kita ubah bentuknya dari ln menjadi e pangkat min kt plus c dikalikan dengan sama dengan x. Jadi x sama dengan c e pangkat min kt. Jadi
X itu adalah jumlah unsur yang ada pada setiap waktu T. Nah, X-nya itu selalu ada. Jadi selalu lebih dari 0. Kita lihat contohnya, misalkan pada T sama dengan 0, X-nya itu X0. Pada saat T sama dengan T1, X-nya sama dengan X1. Maka kita masukkan pada saat T sama dengan 0, X-nya X0. X0 sama dengan C kali E pangkat min K kali 0. Jadi ini diganti ini 0, X-nya diganti X0. Bentuknya jadi seperti ini. E pangkat 0, karena min K kali 0 ini 0, ini 0, maka ini 1. Ini jadi 1. Ini jadi 1. Jadi X0 sama dengan C sama dengan X0. C sama dengan X0 ini kita masukkan ke sini, dia jadi X sama dengan X0, E pangkat min KT. Terus kita ambil yang diketahui yang kedua, pada saat T sama dengan T1, X sama dengan X1. Kita masukkan T1-nya ke sini, X1-nya kita masukkan ke sini. Jadi dia X1 sama dengan X0, E pangkat min K kali T1. Kalau dibagi dengan X0, X1 per X0 sama dengan E pangkat min K kali T1. Kalau kita ambil logaritma naturalnya, jadi ln X1 per X0 itu sama dengan min KT. Atau K sama dengan seperti 1 ln X1 per X0. Jadi ini untuk nyari konstantanya. Konstanta yang di perpangkatan ini. Contoh lain, kita bisa melihat ada pendinginan. Jadi ini salah satu juga aplikasi persamaan diferensial orde 1, itu ada pendinginan Newton. Jadi suatu benda akan mendingin dalam media, bisa udara atau air atau apa itu. Jadi bendanya suhunya tinggi dan medianya itu suhunya lebih rendah. Maka laju pendinginan ditentukan oleh perbedaan suhu benda dengan suhu medium. Ini adalah pendinginan Newton. Jadi du per dt itu laju penurunan suhu, kemudian U itu suhu bendanya, UM itu suhu medianya. Apakah ini cepat atau lambat, itu ditentukan perbedaan ini. Jadi pada saat awal, pada saat suhu benda dengan suhu media itu berbeda jauh, dia nurun cepat. Tapi begitu dia makin mendekati suhu benda itu makin mendekati suhu media, penurunannya akan lambat. Jadi dia awalnya cepat, tapi dia makin lama makin melambat. Makin melambat, makin melambat. Karena dia makin antara suhu benda dengan suhu media itu makin dekat. Makin deltanya makin kecil. Kita kita simpan ini du per dt sama dengan min suatu konstanta U min U media. Jadi suhu medianya itu tetap karena dia dianggap besar ya daripada bendanya. Nah, tadi du per dt sama dengan min K U min U media. Jadi ini K konstan, U media konstan. Kita kumpulkan U dengan U, jadi du per U min UM sama dengan min K dt. Diambil integralnya, kita dapetin ln U min UM sama dengan min K T. Kita selesaikan sama seperti tadi. Jadi misalkan diketahui pada saat 0, pada saat awal T sama dengan T0, temperatur itu U0.
pada saat T sama dengan T, temperaturnya UT. Maka ini dimasukkan ke persamaan ini ya, jadi dia dari U0 integral, kita masukkan ke integral ini, dari U0 ke UT, dari T0 ke T. Jadi waktunya itu dari T0 ke T, kalau suhunya dia turun dari U awal ke UT. Nah, kita U min UM itu adalah ln U min ini, ln U min UM, kemudian ada min KT, ini dari U-nya itu dari U0 ke UT, jadi ln UT min UM, min ln U0 min UM. Terus min K dari T0 ke T, jadi T min T0. Ini bagian yang ini diselesaikan, jadi menjadi bentuk yang seperti ini. Contoh berikutnya dalam persamaan dalam suatu rangkaian elektronik, itu dia juga ada menggunakan persamaan-persamaan diferensial. Dalam rangkaian elektronik kita tahu ada tentang hukum Kirchhoff tentang voltase. Jadi kalau dia sejajar, ini voltasenya itu adalah V1 plus V2 plus V3. Jadi apa namanya? Kalau paralel dia sama. Nah, hambatan itu adalah V sama dengan I kali R. Jadi arus kali resistance. Kalau induktansi itu ada V-nya itu adalah perubahan arus per perubahan waktu. Kalau kapasitor, dia ada I sama dengan C dV per dt. C-nya itu adalah konstanta kapasitansi. Kalau L itu konstanta induktansi. R, L, dan C itu ada. Kalau dia dipasang, dia ada angkanya. Jadi dia adalah positif. Bagaimana ini berlaku secara persamaan diferensialnya itu tergantung pada bagaimana rangkaian itu dipasang. Ya, jadi misalnya rangkaiannya seperti ini ada E, kemudian arusnya kan ke sana, ini positif, arusnya ke sana, dia melewati R, kemudian melewati hambatannya, melewati hambatan R, kemudian melewati L. Balik begini. Nah, kalau lihat hukum Kirchhoff awal tadi, ini adalah V itu sama dengan tegangan ini ditambah tegangan ini. Jadi V sama dengan V1 plus V2. V1 itu ditimbulkan oleh R, V2 itu ditimbulkan oleh L. V itu adalah tegangan yang dikeluarkan oleh baterai atau E. Ini ya, jadi ini. Kemudian V1 tadi menurut hukum yang sebelumnya kita udah bicarakan, karena ada ngeliwati resistance, adalah voltasenya adalah I kali R. Sedangkan yang ini adalah induktansi itu adalah L dI per dt. Nah, kita lihat ada persamaan diferensial orde 1. Jadi ini ada I, ini ada dI per dt. Itu adalah persamaan diferensial orde 1. Jadi kita coba kumpulkan I dengan dI dan dt-nya itu sendiri. Dari bentuk ini kita ubah menjadi E min IR, kemudian ada L dI per dt. dI kita kumpulkan, ini ada dI kita kumpulkan dengan ini yang mengandung I, kemudian dt-nya sendiri. Jadi L dI per E min IR sama dengan dt. Ini kita ambil integralnya, nah kita peroleh seperti ini penyelesaiannya. Tapi ini hanya berlaku untuk rangkaian yang ini.
Nanti kalau rangkaiannya lain lagi, nanti persamaannya akan beda. Ini adalah penyelesaiannya untuk jika kita tahu pada saat awal T0, T sama dengan 0, jadi pada saat mulai itu arusnya 0 dulu. Baru mulai bergerak ininya. Jadi kapan nanti Anda selesaikan sendiri, ada beberapa latihan yang harus Anda selesaikan. Kemudian contoh yang terakhir itu adalah penurunan air dalam reservoir. Jadi kalau air itu ada di suatu wadah, kemudian dasar wadahnya itu berlubang, maka air yang keluar, kecepatan air keluar dari lubang itu pertama akan makin cepat. Jadi pada saat air keluar itu akan mengurangi jumlah air yang ada di dalam wadah. Nah, kalau air yang di dalam wadah berkurang, otomatis dia kan permukaannya akan turun. Kalau permukaannya turun, maka kecepatan keluarnya air itu akan makin berkurang. Nah, itu juga mengikuti persamaan diferensial orde 1. Nah, ini misalkan ada reservoirnya silinder, luasnya A, luas penampangnya A, kemudian tingginya itu tinggi air di dalamnya H, kemudian ada lubang di bawah yang mengeluarkan debit sebesar Q. Nah, Q itu dipengaruhi oleh A. A itu luas dari lubang yang ada di dasar itu. Dan ada suatu koefisien karena dia kan agak apa namanya dari yang luas ke yang sempit sehingga dia ada koefisien C. Jadi debit yang keluar itu adalah A luas lubang kali suatu konstanta dikalikan dengan akar 2GH. Ini adalah dari persamaan Torricelli. Jadi persamaan Torricelli itu kalau ini ada lubang begini, ini ada airnya, ini jaraknya itu H, maka kecepatan air yang keluar dari sini adalah sebesar akar 2GH. Nah, kalau airnya itu keluar, hanya kan turun, jadi hanya tidak tetap. Tapi 2G ini konstan, jadi A itu luas penampang lubang ini dia tetap, CE dia konstanta, memang konstanta, jadi dia tetap, kemudian 2G, akar 2G itu juga dia suatu konstanta. Jadi dia ini adalah konstan semua. Jadi tinggal H pangkat setengah. Jadi Q itu adalah suatu konstanta kali H pangkat setengah. Nah, ini adalah debit air yang keluar. Dari kekekalan massa, kita tahu kalau dia keluar sebesar Q, maka air yang ada di dalam wadah ini akan berkurang sebesar Q juga. Nah, Q berkurangnya air di sini itu adalah D, perubahan volume dibagi perubahan waktu. Jadi perubahan yang ada di sini, perubahan volume yang ada di sini dibagi perubahan volume yang ada di sini setiap satuan waktu. Karena volume reservoirnya tadi ada A, luas penampang silinder, kemudian ada H, A, kan bentuknya gini. Ini A, kemudian ada dia A, ini permukaan air sampai ke dasar itu H. Jadi volume air dalam reservoir itu adalah VA kali H. Jadi Q-nya itu sama dengan min dV per dt
itu kita rubah V-nya menjadi A kali H, A-nya karena konstan bisa keluar dari diferensial. Jadi, kalau kita kembalikan ke persamaan yang tadi, Q sama dengan ini suatu konstanta H pangkat setengah, Q-nya kita ganti dengan ini, maka akan menjadi persamaan ini. Persamaan ini adalah persamaan diferensial yang untuk melihat debitnya, jadi dH per dt itu kan kecepatan penurunan, kemudian A itu adalah luas. Jadi kita melihat penurunan tinggi muka air di dalam reservoir terhadap waktu. Nah, demikian contoh-contoh pemakaian persamaan diferensial. Jadi masih ada banyak lagi, saya yakin Anda akan banyak ketemu dengan persamaan diferensial di teknik pertanian. Karena kita dunia teknik pertanian itu dunianya tidak linier, jadi kita akan ketemu dengan banyak persamaan diferensial. Untuk minggu ini, silahkan Anda mengerjakan sedikit, ada beberapa latihan, kemudian bisa Anda kumpulkan di Seamaster. Minggu depan kita mungkin kalau perlu kita akan bahas, kalau tidak kita akan lanjutkan ke persamaan diferensial orde 2. Jadi ini yang orde 1 untuk review saja, karena kalau di S1 sebetulnya sudah ada, tapi supaya kita bisa enak majunya ke persamaan diferensial orde 2 dan penyelesaian numerik. Jadi ada 2 bab. Jadi ada setelah ini kita akan selesaikan persamaan diferensial orde 2. Kemudian ada persamaan diferensial orde 1, tapi yang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang ada di sini. Kita akan selesaikan secara numerik di pertemuan berikutnya lagi. Jadi ini untuk review. Selamat bekerja dan selamat belajar.